Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di kelas yang insyaallah bermanfaat ini. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membahas tentang ulumul Al-Qur'an. Nah, ulumul Al-Qur'an adalah pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Nah, secara khusus juga ulumul Al-Qur'an ini mengkaji tentang Al-Qur'an, seperti nuzulul Al-Qur'an, asbabun nuzul, munasabah Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nuzul Al-Qur'an. Nah, jadi nuzul Al-Qur'an ini adalah proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, nuzul Al-Qur'an ini dibagi menurut ahli tafsir ada dua kemungkinan, yaitu turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan secara langsung. Nah, secara berangsur-angsur ini ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Sedangkan secara langsung ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Ad-Duhan ayat 3. Nah, ada pula hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama adalah menguatkan hati Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ada memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Nah, yang ketiga ada untuk menantang kaum kafir yang mengingkari. Nah, yang keempat ada agar orang mukmin mudah dalam mengamalkannya. Nah, jadi poin kelima ini yaitu menetapkan hukum berdasarkan kejadian tertentu. Nah, mungkin poin yang kelima ini bisa berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu sendiri yaitu latar belakang atau sebab akibat diturunkannya ayat-ayat tersebut tertentu. Nah, seperti ayat-ayat untuk dilarangnya meminum minuman keras atau khamar. Nah, di situ kan ada kejadian di mana pada waktu itu ada seorang pria yang menjadi imam dan dia itu dalam keadaan mabuk dan dia itu salah dalam membacakan ayat suci Al-Qur'an gitu, yaitu ayat. Nah, maka dari itu diturunkanlah Quran surat An-Nisa ayat 43 sebagai larangan untuk orang-orang meminum minuman keras atau khamar. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munasabah Al-Qur'an. Nah, munasabah Al-Qur'an ini yaitu hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya atau antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Nah, contohnya yaitu hubungan antara ayat dengan ayat yang berikutnya. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang berpuasa yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ dijelaskan supaya kita itu berpuasa. Nah, ayat yang selanjutnya juga dijelaskan untuk memerintahkan kita agar berpuasa, yaitu tentang ayat-ayat tentang puasa. Nah, dijelaskan sampai Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, mungkin di dalam Al-Quran kita membaca di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di artinya itu tidak ada keterkaitan dengan puasa. Tetapi jika kita baca terlebih lagi gitu, di situ tuh ada keterkaitan dengan bulan puasa. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dulu melihat apakah ini ada sebab nuzulnya atau ada munasabah Al-Qur'annya. Jadi setiap ayat itu tapi enggak semua ayat ada sebab nuzulnya. Karena rata-rata ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu isinya cerita. Jadi hanya beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya, dan kita juga harus
mencari tahu tentang munasabah-munasabah yang lainnya, karena mungkin ilmu tentang asbabun nuzul munasabah ini penting. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.